Bagi kalian pengguna internet yang sering berselancar di YouTube, pastinya sering menemui video atau konten-konten yang direkomendasikan oleh YouTube di home kalian. Hal itu bisa berupa hal-hal yang berhubungan dengan tontonan kalian selama ini, atau memang karena ada sesuatu yang sedang trending atau yang sedang banyak ditonton. Nah, bagi kalian kreator pemula atau yang mau jadi YouTuber namun bingung cari ide konten atau channel yang paling digemari di Indonesia, berikut ini ada 19 YouTube channel yang paling banyak digemari oleh pengguna YouTube di Indonesia. Dan mungkin saja sesuai dengan bakat, hobi, atau kemampuan kalian. Yang pertama, konten dengan cerita misteri, chills, atau kasus-kasus kriminal. Konten dengan cerita-cerita misteri, chills, atau kasus-kasus kriminal sangat banyak diminati oleh pengguna YouTube di Indonesia. Sebut saja Nancy Judge, Yuvi Pan, Hirotadara Divan, dan Nadia Oomara serta yang lainnya. Meski topik atau konten mereka memiliki kesamaan, namun mereka masih memiliki jumlah subscriber yang sangat banyak, bahkan hingga jutaan subscriber. Hal ini menandakan bahwa orang tidak peduli seberapa banyak channel yang sejenis ini. Setiap YouTuber punya ciri khasnya masing-masing dan begitu pun dengan netizennya. Setiap orang juga punya selera yang berbeda-beda. Jadi bukanlah masalah jika banyaknya channel yang memiliki topik yang sama. Selama mereka punya ciri khas dan nilai yang dapat dinikmati, siapapun masih berpeluang untuk konten-konten yang seperti ini. Yang kedua, konten review film atau rekap film. Ada banyak YouTuber dengan konten khusus review atau rekap film. Sebut saja IQ7, AC Movie, Kamar Film, dan masih banyak yang lainnya. Konten-konten review film selalu ramai dikunjungi dan sangat diminati. Hal ini tentu sangat beralasan, karena banyak orang yang memiliki akses terbatas pada film-film luar maupun film dalam negeri. Selain itu banyak juga yang hobi nonton, namun tidak memiliki cukup waktu. Dan channel-channel seperti ini tentu menjadi alternatif yang sangat tepat bagi mereka. Karena di samping dapat menghemat budget, orang-orang juga dapat menghemat waktu. Tidak mengherankan kenapa channel dengan konten seperti ini sangat diminati dan mudah berkembang. Yang ketiga, konten seputar YouTube. Ada banyak YouTuber yang sukses dengan konten yang khusus membahas hal-hal seputar YouTube dan peraturan-peraturannya. Sebut saja Khairunisa Adlina, Dan JC, dan lain sebagainya. Hal ini karena ada banyak sekali orang yang masih awam tentang YouTube dan segala hal yang berkaitan dengannya. Mempelajari tentang YouTube memang akan lebih mudah jika ada tutor dan orang-orang yang berpengalaman dalam segala hal tentang per-YouTuban. Jika kalian memiliki pengetahuan seputar YouTube, mulai dari awal hingga monetize, serta berbagai macam hal dan peraturan tentang YouTube, maka konten seperti ini bisa kalian pertimbangkan untuk YouTube channel kalian. Yang keempat, konten tutorial. Jika kalian punya satu ilmu atau keahlian di bidang tertentu, atau menguasai cara kerja berbagai macam aplikasi dan hal-hal lainnya, maka konten tutorial sangat cocok dan sekaligus pilihan terbaik sebagai konten YouTube channel kalian. Ada banyak YouTuber yang sukses dengan menekuni konten tutorial. Hal ini karena orang-orang lebih mudah mempelajari atau memahami sesuatu dengan melihat cara kerja atau tutorial mengenai hal apapun secara langsung dan step by step. Hal itulah kenapa konten tutorial masih menjadi salah satu konten primadona yang selalu ramai peminat. Yang kelima, cerita bergambar atau animasi. Ada banyak konten YouTube yang mempresentasikan kisah-kisah nyata ataupun fiktif ke dalam gambar atau animasi. Seperti channelnya Pen Invasion, Biko Story, Ella Haryani, dan masih banyak yang lainnya. YouTuber dengan konten seperti ini juga banyak dan merupakan salah satu channel yang sangat digemari oleh pengguna YouTube di Indonesia. Jika kalian punya kemampuan menggambar, maka konten seperti ini dapat menjadi pertimbangan untuk membangun channel YouTube kalian ke depan. Yang keenam, cover lagu. Saat sekarang ini ada banyak sekali penyanyi-penyanyi baru yang sukses berkat cover lagu. Meski hal ini tidak mudah dilakukan, namun jika kalian punya kemampuan dalam tarik suara dan musik, membuat cover lagu dapat menjadi pilihan konten yang menjanjikan. Tidak hanya menjanjikan di platform YouTube, namun juga dapat membuka jalan bagi kalian yang ingin menjadi penyanyi sungguhan atau penyanyi profesional. Yang ketujuh, konten review produk. Channel dengan konten mereview berbagai macam produk masih menjadi salah satu konten yang paling digemari dan tidak pernah sepi peminat. Hal ini karena orang-orang memiliki kecenderungan untuk melihat berbagai review terlebih dulu sebelum membeli suatu produk. Jika kalian punya ketertarikan terhadap berbagai produk,
entah itu produk kecantikan, elektronik, dan lain sebagainya, konten review produk sangat layak untuk kalian pertimbangkan. Yang kedelapan, konten memasak. Seperti yang kita tahu, ada banyak sekali channel dengan konten memasak. Namun menariknya, konten memasak masih menjadi channel favorit dan selalu ramai ditonton. Hal ini semakin jelas bahwa bukan masalah jika ada banyak konten yang sejenis. Setiap YouTuber punya ciri khasnya masing-masing, dan penonton pun juga punya selera masing-masing. Channel dengan konten memasak masih menjadi peluang yang bagus bagi kalian yang punya kemampuan dalam memasak. Yang kesembilan, konten berbagi pengetahuan dan hal-hal unik. Tidak dapat dipungkiri bahwa channel dengan konten hal-hal unik dan pengetahuan sangat digemari oleh pengguna YouTube di Indonesia. Sebut saja daftar populer, Mac, YouTube Crash, dan lain sebagainya. Namun kelemahannya, konten seperti ini sering mengambil video atau footage dari video milik orang lain. Meski ada undang-undang fair use, namun bukan jaminan bahwa konten seperti ini akan selalu bebas dari klaim hak cipta. Yang ke-10, mukbang dan review street food. Konten mukbang memang bukan konten yang baru lagi di Indonesia. Meski demikian, konten mukbang masih sangat digemari dan banyak ditonton. Begitupun dengan YouTuber dengan konten review makanan atau jajanan jalanan. Channel-channel dengan konten seperti ini masih menjadi channel yang berpotensi untuk berkembang dengan baik. Yang ke-11, vlog. Kelebihan vlog dari channel-channel lainnya adalah memiliki ide konten yang lebih beragam dan tidak terpaku pada satu topik tertentu. Seorang vlogger bisa saja membuat konten tentang review produk, jalan-jalan, aktivitas sehari-hari, memasak, dan lain sebagainya. Bagi kalian YouTuber pemula yang masih bingung dengan ide konten apa yang cocok untuk kalian, menjadi vlogger dengan berbagai konten dapat menjadi pilihan awal yang terbaik. Yang ke-12, eksperimen. Channel dengan konten eksperimen juga merupakan salah satu channel yang digemari. Hal ini dikarenakan banyaknya orang-orang yang memiliki keingintahuan mengenai hal-hal tertentu yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Jika kalian memiliki skill dan pengetahuan yang memadai, channel dengan konten seperti ini patut untuk dicoba. Yang ke-13, konten ide usaha. Channel dengan konten ide usaha tertentu, entah itu ide jualan, usaha-usaha online, aplikasi-aplikasi penghasil dolar, dan sebagainya, juga menjadi channel yang paling banyak diminati. Hal ini tentu sangat beralasan, karena siapapun ingin mendapatkan pendapatan dari usaha-usaha atau pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang ke-14, konten edukasi. YouTube dengan konten-konten edukasi atau pembelajaran masih menjadi salah satu channel yang paling legit dan banyak digemari. Hal ini karena banyaknya siswa yang ingin belajar dengan mudah dengan berbagai pilihan channel yang mereka pahami dan sukai. Ada kecenderungan di mana banyak di antara siswa yang lebih memilih belajar dari YouTube ketimbang kursus. Terlebih semenjak kasus COVID merebak beberapa waktu belakangan ini. Yang ke-15, konten binatang piaraan. Channel-channel dengan konten binatang piaraan juga menjadi salah satu channel yang banyak digemari. Keuntungan dari memiliki konten ini adalah penonton atau netizen yang dapat menikmati channel ini tidak terbatas. Segala usia dan bahkan penontonnya bisa dari seluruh dunia. Yang ke-16, prank atau challenge. Meski banyak yang tidak menyukai konten prank, namun tidak dapat dipungkiri bahwa yang menggemarinya juga tidak sedikit. Faktanya, YouTuber dengan konten-konten prank dan challenge selalu ramai pengunjung dan memiliki jumlah subscriber yang sangat banyak. Hal ini karena, walau bagaimanapun, orang-orang masih membutuhkan hiburan dan tidak melulu mencari informasi atau pembelajaran. Yang ke-17, konten freelancer. Channel dengan konten-konten cara kerja secara mandiri atau freelance juga menjadi salah satu konten yang mulai banyak digemari sekarang ini. Hal ini seiring dengan meningkatnya berbagai macam industri kreatif, serta meningkatnya minat orang-orang untuk bekerja secara mandiri dan mobile. Jika kalian memiliki pekerjaan sebagai freelancer atau bekerja secara mandiri, maka sudah sebaiknya mengabadikannya dalam bentuk tutorial-tutorial serta berbagi tips di YouTube.
Hal ini dapat menjadi peluang yang bagus bagi kalian yang ingin membangun sebuah YouTube channel milik kalian. Yang ke-18, gaya hidup dan kesehatan. Channel-channel dengan konten kesehatan serta gaya hidup juga merupakan salah satu channel yang paling digemari serta banyak dicari. Hal ini tentu sangat beralasan. Masalah kesehatan adalah masalah semua orang. Tidak mengherankan jika channel-channel yang memuat konten gaya hidup sehat serta kesehatan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Yang ke-19, kajian rohani. Begitupun halnya dengan konten kajian rohani. Konten-konten siraman atau kajian rohani ternyata juga memiliki banyak peminat. Hal ini karena pengguna internet khususnya YouTube tidak melulu mencari hiburan, informasi, dan lain sebagainya. Ada banyak yang membutuhkan siraman-siraman rohani dan hal-hal yang berbau keagamaan. Tidak mengherankan kenapa konten seperti ini masih banyak ditonton dan digemari. Itulah 19 konten-konten YouTube yang legit dan paling banyak digemari. Hal yang dapat dipelajari dari channel-channel ini adalah tidak masalah seberapa banyak YouTuber dengan konten yang sama atau persis sama, selama mereka mampu menjadi diri sendiri dan memiliki ciri khas serta bernilai. Dan apapun jenis konten yang akan kalian pilih, selama kalian mampu melakukannya dengan baik, akan selalu ada orang yang mendengarkan dan menunggu karya-karya kalian.